Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para subscriber channel Amin Cubi? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengganti kampas rem motor NMAX ya, ini dengan cara mudah dan bisa dilakukan di rumah. Hemat biaya, lebih praktis dan tak perlu lama. Berikut adalah alat-alat yang dibutuhkan. Yang pertama kita gunakan kunci ring ukuran 13. Kemudian tang cepit yang ujungnya runcing seperti ini untuk menarik pengaitnya nanti. Kemudian saya gunakan kantong kresek untuk dipasang di bagian baut melapisi. Tujuannya ketika nanti dipasang kunci, karena baut ini belum pernah dibuka, saya takut cuil, takut dislek, maka saya nanti tempatkan di situ. Yuk langsung saja kita ke tutorialnya. Kita langsung ke caranya ya. Yang pertama kita buka baut ini ya. Jadi ini sebenarnya kita hanya mengganti kampas di bagian sini, namun karena ini sempit ruangnya maka kita buka dua baut penyanggah kalipernya. Bautnya ada dua, yang pertama ini satu, kemudian dua ya. Jadi satu dua, cuma dua ini saja ya. Kita melapisi kantung kresek bagian bautnya, kemudian kita masukkan kunci dan kita putar berlawanan jarum jam ya, membukanya lah seperti ini. Kemudian bisa diteruskan dengan tangan karena sudah ringan. Kita putar saja, kita keluarkan. Kemudian bagian atasnya sama, kita lapisi kantong kresek di bagian bautnya. Kemudian kita masukkan kunci dan kita putar berlawanan arah jarum jam ya, seperti ini. Kita buka. Kalau masih sulit kita gunakan kunci. Kalau sudah enteng kita teruskan dengan tangan. Nah, karena ini sudah longgar ya. Kita buka. Terus ya seperti lalu kita keluarkan. Di situ bautnya dua, ini sama ya ukurannya ya, atas bawah sama, jadi meskipun kebalik tak masalah. Kemudian kita tarik ke belakang, kita tarik keluar ke atas, ke bawah, ke belakang, pokoknya sampai lepas ya. Terus kita tarik begini lah, begini ya, sudah lepas ya. Di situ tinggal kita pastikan apakah ini layak diganti atau cukup dibersihkan saja. Oke, kita bongkar ya, kita buka penjepitnya ini, baru kita lihat diganti atau dibersihkan saja ya. Baik, kita ambil tang cepit, kita tarik ujungnya, pengaitnya, kemudian kita tarik keluar lah seperti ini, mudah sekali. Kemudian jangan lupa di bagian dalamnya juga ada pengunci kecil yang sama, pengaitnya kita tarik keluar menggunakan ujung tang ya, itu kelihatan ya. Kita tarik saja keluar, mudah sekali karena ini cuma kawat lentur ya. Nah, kemudian kita dorong menggunakan ujung tang dan kita tarik menggunakan tangan, akhir dan lepaslah penguncinya ya. Jadi bisa kita lihat di sini sudah terlepas kuncinya, maka kita tinggal lepas bagian luarnya dulu, yang bagian paling besar ini. Ya, kita tinggal buka seperti ini. Kemudian bagian dalamnya juga kita bisa keluarkan dan kita lihat sama-sama apakah kampas remnya harus diganti atau masih layak digunakan kembali ya. Nah, kita lihat. Dan ternyata setelah saya lihat di sini ternyata masih tebal sekali ya. Ini jadi saya tidak jadi mengganti ya. Ini tebal terlihat sekali ya. Ini masih tebal, masih jauh dari besinya, kampasnya masih banyak, maka saya putuskan untuk bersihkan saja. Dicuci dengan sabun atau dilap saja. Baik, setelah saya bersihkan, di sini sudah nampak kesat. Jadi saya cuma mengelapnya saja ya, karena ini kotorannya tidak terlalu parah. Jika teman-teman bisa ingin lebih maksimal menggunakan sabun cuci piring dan dikeringkan, pokoknya kita dapat permukaan yang kasar dan keset. Oke, kita pasang yang bagian dalam dulu, yang kecil ini. Kita masukkan begini posisinya ya. Kita lihat dulu bagian dalam, lihat bersih dulu ya. Kalau belum bersih kita jangan pasang ya, biar fungsi kaliper tidak tersendat ketika keluar pistonnya itu ya. Kita masukkan, di situ ada nuknya.
ujung kecil sebelah kanan itu ya, kita masukkan, paskan ke lubangnya. Kemudian kita tinggal tekan saja hingga ini kita masukkan kembali hingga nanti dia masuk ke dalam seperti ini ya. Kemudian bagian luarnya yang bagian paling besar panjang ini kita masukkan ke lubangnya seperti ini ya, beda bentuknya ya. Dan kita masukkan, kita putar seperti ini ya. Kemudian di situ kita renggangkan sedikit untuk posisi cakramnya agar masuk ke tengah. Kemudian kita masukkan as penguncinya, ini bagian tutupnya, bagian kepalanya ini bagian luar ya. Jadi seperti ini posisinya, kita masukkan sampai tembus ke bagian sisi belakangnya. Ya, kita luruskan, kita masukkan ke lubangnya. Dua-duanya pengait kampasnya, bolongannya harus masuk tembus dengan as pengaitnya ini ya. Kita masukkan seperti ini. Oke. Terus sampai tembus ke bagian sisi sebelah sampingnya. Kita dorong saja pakai tangan karena itu mudah ya, kita paskan bolongannya seperti ini. Oke ya, kita putar-putar kalau kesulitan ya. Nah, ini sudah masuk. Kemudian kita pasang pengaitnya, jangan lupa ya, kita masukkan posisi lurus. Langsung saja kita pasangkan ya, yang bagian lurus yang masuk, jadi tidak masuk kedua-duanya ya. Itu kan ada bolongan kecil ya. Coba kita putar pakai tang, itu kelihatan ya, ada bolongan kecil, lihat ada bolongan kecil ya itu. Nah, kita masukkan yang bagian lurus ya, bukan yang melengkung tapi yang lurus, bukan masuk dua-duanya ya. Jadi kita tinggal masukkan saja yang bagian lurus, kita tekan pakai tangan ya, seperti ini. Jika dirasa kurang bisa ditekan menggunakan tang jepit ya. Lah, jadi bagian perutnya yang membulat itu dia nyepit asnya, nggak keluar ya. Nah, kita tekan aja seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk yang bagian luar sama yang bagian lurus kita masukkan ke lubangnya seperti ini. Lah ya, tinggal kita dorong, mudah sekali bukan? Nah, baru kita coba lebarkan sedikit bagian tengahnya, kampasnya agar tidak susah ketika memasangnya. Jika rekan-rekan kesulitan bisa menggunakan bantuan obeng min ya. Kita masukkan seperti ini, kejepitkan ke piringan cakramnya. Kemudian kita luruskan posisi bautnya, atas dan bawahnya ya. Ya, bautnya sama saja, ini bagian atas dan bawah panjangnya sama, jadi ketukar pun tidak masalah ya. Kita kencangkan, memutar searah jarum jam. Kita pastikan dulu menggunakan tangan ya. Kalau dengan tangan sudah enak masuknya, berarti dratnya sudah pas ya. Langsung kita putar saja searah jarum jam. Biasakan untuk memasukkan baut pertama kali memutar dengan tangan, jangan langsung menggunakan kunci. Dikhawatirkan lubangnya tidak pas dan membuat dol pada bagian bautnya ya. Jadi kemudian setelah dirasa agak baru kita kencangkan menggunakan metode seperti tadi, menggunakan kresek plastik agar baut tidak bocel. Baik, demikian tutorial yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon bantu share, subscribe, like, dan bila ada yang ditanyakan komen di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.